Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo juga. Selamat datang di tempat hari ini. Kita akan bahas soal full day school yang lagi panas dibicarain di mana-mana. Banyak yang setuju, banyak juga yang kontra. Tugas sini saya adalah jaga supaya debat ini tetap adil dan lancar. Kita punya dua tim, pro dan kontra. Masing-masing memiliki 3 orang. Yuk kita mulai dari pernyataan pembuka dari tim pro terlebih dahulu. Kami mendukung full day school karena menurut kami ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Selama ini kan banyak materi yang disampaikan secara buru-buru. Dengan waktu lebih panjang, guru bisa jelasin lebih detail, siswa bisa tanya-tanya tanpa takut waktu habis. Belajar jadi gak sekedar mengejar rangkuman, tapi benar-benar paham. Kalau dilihat dari sisi orang tua, full day school itu membantu sekali. Banyak orang tua kerja sampai sore, kadang mereka bingung anak-anaknya mau ngapain setelah jam sekolah biasa. Dengan FBS, orang tua lebih tenang karena anak berada di lingkungan sekolah, bukan keluyuran atau pulang ke rumah sendirian. Selain itu, full day school bisa jadi cara buat ngurangin pergaulan negatif. Banyak kasus anak nongkrong sampai malam, main HP di warnet, atau ikut kegiatan berbahaya. Jika sekolah ngisi waktu mereka sampai sore, peluang ke hal-hal negatif itu makin kecil. Menurut saya itu poin penting banget. Baik, kami dari tim kontra. Kami menolak FBS karena pertama-tama anak itu manusia juga. Mereka punya batas energi. Belajar dari pagi sampai sore itu kan berat banget ya. Bahkan orang dewasa aja capek kerja seharian, apalagi anak-anak sekolah, apalagi sekolah dasar. Kalau terlalu lelah, mereka malah gak bisa fokus dan hasil belajarnya justru menurun gitu. Kedua, fasilitas sekolah kita banyak yang belum siap. Ada sekolah yang kelasnya masih panas, toilet minim, kantin sempit, bahkan tempat duduknya sudah rusak. Kalau kita keseharian di sekolah, itu malah bikin anak tidak nyaman. Kebijakan itu bukan cuma soal jam, tapi juga kondisi tempat anak-anak belajar. Dan menurut saya, yang paling terasa itu hilangnya waktu bersama keluarga. Ketika anak pulang sore, dia sudah capek banget. Mau ngobrol sama orang tua pun sudah nggak punya energi. Sedangkan pendidikan moral dan emosional banyaknya justru dari keluarga, bukan hanya di sekolah. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke babak kedua, yaitu babak di mana sesi tanggapan dan sanggahan. Tim pro boleh menanggapi argumen dari tim kontra. Baik, nah saya setuju kalau anak itu bisa capek, tapi capek itu gak selalu buruk. Selama jadwalnya dikombinasikan dengan kegiatan yang lebih santai seperti olahraga, seni, dan waktu istirahat yang cukup, capeknya itu wajar aja. Lagi pula, kalau programnya berjalan baik, anak bisa punya ritme belajar yang seimbang. Soal fasilitas itu memang masalah, tapi bukannya justru itu alasan buat pemerintah memperbaiki. Kalau kita nunggu semua sempurna dulu, kita nggak akan maju-maju. Program besar memang butuh proses. Kalau full day school bisa mendorong sekolah untuk memperbaiki fasilitas, bukannya itu justru bagus? Sementara soal waktu keluarga, saya rasa itu kembali ke cara keluarga mengatur hubungan. Kualitas tidak selalu tergantung lama waktunya. Kadang ngobrol 15 menit saat makan malam bisa lebih bermakna daripada 3 jam yang habis buat nonton TV bareng. Jadi kami tim kontra akan menyanggah lagi. Capek itu boleh, tapi capek yang berlebihan itu bahaya. Kalau terlalu jenuh dan stres, bukannya prestasi meningkat, malah justru turun. Banyak studi psikologi bilang anak butuh waktu bermain bebas di rumah untuk tumbuh dengan optimal. Bukan hanya istirahat, tapi ruang bebas memutus tekanan belajar. Soal fasilitas, kita nggak bisa berharap sekolah memperbaiki cepat. Anggaran itu ribet, banyak sekali di daerah terpencil aja toilet dan air disininya belum aman. Kalau dipaksa FBS bisa di sekolah yang mempunyai fasilitas akan paling besar. Jadi kebijakan ini tidak adil. Dan soal quality time keluarga, saya tetap nggak setuju. Anak pulang sore itu bukan sekedar sedikit waktu, tetapi kondisi fisik dan mentalnya
sudah habis. Orang tua juga banyak yang pulang malam. Akhirnya, komunikasi keluarga makin tipis. Itu nggak bisa disepelekan. Baik, oke. Sekarang di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk sama dua tim. Menurut kalian, kalau full day school diterapkan, apa syarat minimal agar itu tidak merugikan siswa? Oke, kami dari Polispro. Pertama, fasilitas harus ditingkatkan, minimal kelas nyaman, kantin layak, dan ada ruang khusus istirahat. Yang kedua, jadwal belajarnya jangan berat. Harus ada selingan aktivitas non-akademik yang bikin anak segar lagi. Yang ketiga, guru harus dapat pelatihan mengatur kelas seharian. Nggak cuma nambah jam, tapi nambah cara mengajar yang tepat. Dari saya, itu benar. Tapi justru syarat ini menunjukkan bahwa FDS belum layak. Banyak sekolah jauh dari standar minimal ini. Syarat lainnya itu harus ada dukungan anggaran besar, dan itu nggak gampang. Kalau dipaksakan, akhirnya murid yang jadi korban. Dan yang paling penting, harus ada evaluasi psikologis anak. Jangan sampai anak merasa sekolah seperti penjara. Baik, kesimpulan dari tim Pro. Full day school bukan ide buruk. Ada banyak manfaat seperti peningkatan kualitas belajar, keamanan lingkungan, dan pengembangan karakter. Memang ada tantangan, tapi semua kebijakan besar punya tantangan. Yang penting kita punya kemampuan memperbaiki. Tetapi kami tetap menolak karena kondisi nyata di lapangan belum siap. Kelelahan siswa, fasilitas minim, dan kurangnya waktu keluarga adalah masalah yang langsung dirasakan. Manfaatnya belum sebanding dengan risikonya. Lebih baik diperbaiki dulu sistem dasar pendidikan sebelum menambah jam sekolah. Baik, terima kasih kepada semua peserta. Debat hari ini menunjukkan full day school punya dua sisi. Yang pertama, potensi manfaat dan potensi masalah. Semoga dari semua pandangan ini kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak lagi. Debat ini resmi ditutup. Terima kasih semuanya.